Assalamualaikum, salam damai dan salam sejahtera buat Mbak dan Mas yang ingin sharing. Kita sama-sama ya berbagi ilmu tentang seputar dunia ranjang atau hubungan suami istri. Yuk, mari kita bahas di sini bersama saya, Mbak Destin, Suhu 69. Pembahasan seputar dewasa. Bagaimana kabarnya Mbak dan Mas di sana? Kalau di channel saya yang satunya, saya mungkin bisa ketawa ngakak ya. Boleh datang ke channel saya yang satunya. Mungkin Mas dan Mbaknya membutuhkan rekomendasi untuk menginap, ya kan? Bisa juga untuk memperbaiki hubungan suami istri. Mohon maaf ya. Jadi ini memang benar-benar diperuntukkan untuk sharing seputar hubungan suami istri. Jadi yang kalau belum mempunyai pasangan, saya tidak memberikan sharing dan pembahasan seputar dewasa ini buat yang belum punya pasangan ya. Oke, di pembahasan perdana saya kali ini, saya akan membahas seputar obat kuat ala Suhu 69, pembahasan seputar dewasa. Oke, Mbak dan Mas, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah sehat ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit belepotan karena ini memang video perdana saya ya, Mbak dan Mas. Dan akan saya usahakan benar-benar untuk memenuhi permintaan ya, karena sebenarnya ide ini sudah ada dari tahun 2022 dari salah satu tutor saya, namun saya belum ada keberanian. Lalu kemudian tercetuslah di channelnya beliau ya, Mas Esa, matur nuwun. Saya sudah sebutkan nama beliau. Yang mungkin Mbak dan Mas masih ingin membangun channel YouTube dan ingin belajar seputar tutorial YouTube, monggo silakan datang ke channelnya Mas Esa Santu ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Saya tidak panggil friends ya, karena friends itu untuk di channel saya yang jalan-jalan, yaitu Traveler Zaza. Di sini saya memanggil Mas dan Mbak. Oke. Kenapa di pembahasan perdana saya memilih obat kuat ala Mbak Destin Suhu 69? Karena begini, dari beberapa sharing saya dengan teman-teman dekat ataupun orang-orang di sekeliling saya ya, kebanyakan ini hal seputar dunia ranjang atau seputar hubungan suami istri atau hubungan seks itu masih dianggap tabu ya oleh sebagian orang, bahkan bukan sebagian ya, tapi untuk banyak orang. Jadi saya di sini lebih ingin membantu Mbak dan Mas untuk mengedukasi ya, bahwa sebenarnya hal seks itu kita bisa belajar edukasinya seperti apa. Jadi yuk kita sama-sama sharing ya. Saya beberapa tahun terakhir ini sedang mempraktekkan herbal bersama salah satu guru saya di dunia herbal, yaitu Ustadz Zaidul Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz Zaidul Akbar. Nah, mungkin yang belum tahu, monggo silakan diklik channel YouTube beliau ya. Ustadz Zaidul Akbar adalah salah satu praktisi dalam dunia herbal. Nah, coba Mbak dan Mas boleh nggak jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Negara mana yang paling banyak mempunyai keturunan ya? Bisa dikatakan perempuan-perempuannya itu sangat subur. Coba 1, 2, 3, belum tahu? Oke, saya sharing. India. Kenapa India? Nah, coba deh Mbak dan Mas mencari informasinya, banyak ya, sudah di YouTube juga telah dijelaskan oleh beberapa praktisi herbal ya, atau praktisi kesehatan.
Di India itu rata-rata hampir semua masakannya, para perempuan maupun laki-laki itu mereka memasak selalu menggunakan salah satu ingredients ini ya. Coba nanti dicari ya apabila saya salah informasi atau sumber berita. Tapi karena memang saya mendapatkan ini dari sumber yang terpercaya ya. Dari beliau yang tadi saya sebutkan, guru saya dalam praktisi herbal, yaitu Ustadz Zaidul Akbar. Nah, mereka itu orang India setiap memasak menggunakan garam masala. Nah, nanti yang belum tahu bentuknya seperti apa, nanti saya share ya di gambar ini ya. Nah, garam masala itu kalau di Indonesia tuh sama saja dengan rempah-rempah ya Mbak ya Mas ya. Kalau mas-mas suami-suami yang belum tahu atau agak sedikit ini ya, agak sedikit gaptek karena jarang pergi ke dapur, coba tanya sama mbak-mbaknya, istri-istrinya ya. Jadi garam masala itu sebenarnya adalah rempah-rempah ya. Dia tuh kandungannya yang paling utama yang dibahas oleh para senior saya sebelumnya itu adalah kunyit. Nah, ini yang saya mau bagi ya sama Mbak dan Mas. Kunyit itu dia itu sebenarnya ada kandungan yang sangat mumpuni dan efektif loh. Mas-masnya ya, ini untuk para suami terutama ya. Jadi ini tugas-tugas istri ya, tugas mbaknya untuk membagikan. Jadi itu di dalam kunyit itu ada kandungan zat yang aktif ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya. Kita hanya minum air hangat atau yang direbus dengan hanya campuran kunyit aja kan rasanya pasti getir. Biasanya suami-suami suka ngomel ya sama istrinya, "Mah, kok air kunyit doang getir?" gitu kan. Nah, ini saya kasih resepnya, ini resep lama dari mama saya. Yang sebenarnya cowok tuh suka ngeremehin gini loh, masnya, para suami-suami. Kunyit, apalagi kalau ditambah gula merah sama asam kan, ini mah minuman cewek, buat cewek datang bulan. Nah, ini yang salah. Mas-mas, para suami di luar sana, saya mau sedikit sharing ya. Kunyit ini adalah salah satu bahan utama yang dipakai oleh orang India dalam semua masakan. Makanya kenapa mereka itu salah satunya bisa tahan lama. Nah, ini saya tidak akan share tentang tahan lama di episode yang pertama, itu untuk pembahasan di konten kedua minggu depan ya. Tolong bersabar. Jadi ini intinya untuk episode perdana saya bicara tentang obat kuat dulu ya. Obat kuat ala Mbak Destin suhu 69. Nah, jadi untuk mbak-mbaknya, para istri di rumah, kita harus kreatif. Seperti yang telah disampaikan oleh mentor saya, guru saya dalam hal herbal, Ustadz Zaidul Akbar ya. Yang belum tahu monggo silakan diklik channel YouTube beliau ya. Ada beliau juga sudah membahas kok tentang kunyit. Nah, gimana mbak-mbak ini kita cara ngakalinnya? Buat yang mungkin sudah mendapatkan resep ini dari mamahnya atau orang tuanya terdahulu, dari mamanya, nenek, mungkin buyut mungkin ya kan. Tapi nggak tahu sebenarnya apa sih Mbak Destin fungsinya kunyit ini. Nah, saya akan membagikan gimana caranya ini bisa dikonsumsi oleh suami-suami ya kan, atau masnya. Ingat ya, channel ini untuk yang sudah berusia, saya nggak mau bicara 17, saya ingin bicara ini untuk 19 tahun ke atas. Oke, saya ulang ya, untuk 19 tahun ke atas. Yang belum 19 tahun, saya minta tolong mundur sedikit dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya, bagaimana cara mengolahnya. Jadi kunyit seperti yang tampak di layar ini, kalau mbak-mbaknya agak ribet nggak mau tangannya kuning-kuning, nah sekarang ada beberapa produk yang sudah mengolah kunyit itu jadi kunyit bubuk. Nah, mbak-mbaknya, para istri harus kreatif ya, bisa cari di pasar atau di online shop, banyak kunyit bubuk yang supaya mudah ya bikinnya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kunyit, siapkan gula merah. Kalau misalnya mau yang rasanya lebih enak di lidah ya, tapi sekali lagi ya, karena ini memang untuk ramuan obat kuat ya, untuk para suami supaya mereka bisa membuat para istri bisa puas ya berhubungan suami istri. Nah, itu
biar nggak getir ya. Jadi kunyit dicampur gula merah, mbak-mbaknya atau para istri di rumah. Satu lagi biar agak komplit, lumayan komplit rasanya, kita kasih asam jawa sedikit. Nanti untuk takarannya mbak-mbaknya dan para istri di rumah ini ya, silakan ditakar sendiri aja. Biasanya itu kalau kunyitnya itu, kalau saya sendiri ya, kalau bikin untuk satu panci yang kecil, itu kunyitnya bisa sekitar 5 ruas jari ya, mbak-mbaknya ya, yang cantik, yang manis, 5 ruas jari nih ya, jari kita, jari telunjuk boleh, jari tengah boleh, pokoknya kayak gini 5 ya. 5 ruas lalu diparut. Itu yang kalau yang misalnya maunya yang alami, nggak mau yang sudah dalam kondisi bubuk. Tapi kalau yang nggak mau ribet karena tangannya kuning-kuning ya mbaknya, boleh kita cari kunyit yang sudah dalam kondisi bubuk. Oke. Tadi kedua saya sebutin apa? Gula merah atau gula aren yang rasanya lebih oke, boleh. Lalu yang ketiga, untuk lebih sedapnya lagi biar mas-mas atau para suaminya mbak-mbak gak cerewet, kita tambahin sedikit asam jawa ya. Asam jawanya berapa Mbak Destin? Kasih aja segini, sejumput gini ya. Tunggu, tahan, jangan berpikiran ngeres dulu, oke? Nah, lalu diolah dengan air rebus, air yang mendidih ya, di panci kecil, kurang lebih sekitar antara 400 ml sampai 500 ml boleh. Kenapa saya bilang 400-500 ml? Supaya mbak-mbak dan para istri di rumah tuh nggak ribet. Misalnya nanti besok pagi mau diminum lagi karena mungkin mau melakukan adegan ranjang di malam, maksudnya adegan ranjang pada malam hari bersama para suami tersayang, bisa diminum lagi, oke? Nah, setelah minumannya jadi ya, kita suguhkan ke suami kita. Saya anjurkannya ya Mbak, untuk para istri di rumah, jangan meminum racikan tadi ya, kunyit, asam jawa yang dicampur dengan gula aren atau gula merah itu sekitar 5 atau 10 menit sebelum berhubungan intim dengan para suami. Jangan, karena biasanya itu reaksinya juga agak sedikit lama Mbak. Jadi kita sebagai perempuan harus pintar. Nah, itu kita sajikan ke suami kita. Oh ya, buat kita juga boleh minum ya Mbak, karena itu bukan hanya untuk stamina para masnya atau suami, bisa juga untuk kita. Karena kan yang punya kegiatan di luar rumah atau kegiatan di luar ruangan kan bukan hanya para suami atau mas-masnya, kita juga para istri dan mbaknya juga punya kegiatan yang notabene malah perempuan itu kegiatannya jauh lebih banyak daripada mas-masnya ya kan. Nah, karena saya juga memahami, saya mengalami. Oke. Usahakan memberikan minuman ini ya, saya jump to the story ya Mbak. Usahakan memberikan minuman ini sekitar 1 jam atau 2 jam. Ingat ya Mbak, diingat loh. 1 jam atau 2 jam sebelum berhubungan intim ya. Supaya tubuh kita itu memproses, metabolisme tubuh kita ini tidak bisa, karena ini kan ramuannya kan tradisional, rempah-rempah atau rimpang-rimpang ya, seperti kata suhu saya dalam bidang herbal ya, Ustaz Zaidul Akbar itu. Jadi tubuh kita tuh perlu waktu untuk memproses hal itu ya. Nah, ingat, jangan 5-10 menit sebelum berhubungan, 1 jam. Oke deh kalau 2 jam kelamaan, karena mungkin masnya sudah libidonya tinggi ya kan, karena ada tanggal-tanggal tertentu, bisa 1 jam paling lambat ya Mbak ya. Oke, jangan di skip caranya, nanti saya tuliskan untuk yang belum mencatat tadi dari awal, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya, ingredientsnya aja, 3 ingredients ya. Kunyit, bisa yang kunyit batangan ya Mbak. Yang kedua adalah gula merah atau yang boleh yang agak bagus lagi kualitasnya, yaitu gula aren. Yang ketiga adalah asam jawa sejumput. Untuk jumlah persisnya berapa nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke. Nah, setelah diaplikasikan dan diminum, coba tunggu khasiatnya. Nah, nanti kan mulai akan timbul, akan bereaksi tubuh kita. Nah, bisa kita bicara sama suami kita atau Mas, gimana? Ya kan? Pakailah dengan nada lembut yang merayu. Mbak, jangan malu, komunikasikan.
Kenapa sih bilang ini? Karena ini sharing juga ya, sharing pengalaman yang saya alami ataupun orang-orang terdekat saya. Terkadang wanita itu lebih banyak diam dan menerima ya. Dan ini saya kurang setuju karena dari beberapa sharing banyak yang bilang ke saya atau cerita nih ya teman-teman, aku nggak puas sama suami aku, dia pulang kerja capek, udah nggak ada gairah seksual misalnya. Nah, ini bisa kita siasati dengan minuman tadi. Nah, tapi kalau misalnya ya Mbak ya, kalau hasilnya masih kurang maksimal dengan minum 1 atau 2 jam sebelum berhubungan intim suami istri dan ternyata rudal dari suami kita atau mas-masnya belum strong juga. Nah, berarti ada satu dua hal yang harus diperbaiki para suami dan mas-masnya, yaitu apa? Pola makan sama olahraga ya. Usahakan dalam 1 minggu itu ya, mas-masnya atau para suami itu menyempatkan waktu loh untuk menjaga kesehatan. Gak usah deh kalau yang misalnya kegiatannya padat atau sibuk, setelah bangun pagi bisa misalnya dengan di daerah yang deket-deket aja atau sekeliling rumah, misalnya jalan pagi aja, tapi jangan santai, jalannya agak cepetin ya kan. Dan kalau sudah capek kan sudah terbiasa dengan badan kita capek, jadi pada saat kita nanti malamnya berhubungan intim dengan suami istri, badan kita tuh udah enak, sudah terbiasa lelah ya kan. Bukan lelah karena kita keseringan di depan laptop atau di depan gadget ya kan mas-masnya, tapi kita sudah terbiasa, badan kita nih sudah terbiasa bergerak. Jadi kegiatan intim suami istri itu akan lebih maksimal ya. Oke. Nah, sekian dulu pembahasannya tentang obat kuat ala Mbak Destin suhu 69, pembahasan dewasa. Nanti boleh di-sharing ya di kolom komentar bagaimana reaksi para suami atau mas-masnya yang sudah mempraktekkan minuman yang tadi sudah Mbak Destin share ya. Dan bisa kita jadikan sharing diskusi dan untuk belajar di pembahasan berikutnya di minggu depan ya, tentang bagaimana untuk menahan durasi, ya kan? Oke, sekian dulu pembahasan tentang obat kuat ala Mbak Destin suhu 69, pembahasan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Mas-mas dan mbaknya saya pamit. Terima kasih.